Baik, Ustaz, kita sudah melewati hari awal pertama puasa yang ternyata sudah lama nggak puasa itu, ketahuan. Berat ya. Berat mungkin juga ternyata ya. Masih tubuh kita melakukan penyesuaian. Itulah hikmahnya kenapa dulu Rasulullah itu memperbanyak puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya di awal bulan Ramadan fisiknya itu sudah tertata, sudah terkondisikan untuk bisa optimal, jadi tidak lagi lemes-lemes, gelibak-gelibuk tidur gitu ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan Allah Waalaikumsalam. puasa kita diterima. Amin. Alhamdulillah. Dingin banget tadi. Dingin ya. Kita lagi di tempat yang dingin. Lagi di mana saat kita? Kita lagi di Istanbul dan kita akan membahas tentang seorang sahabat mulia yang bagian dari cerita kita tentang kisah-kisah orang soleh di bulan Ramadan ini, yaitu Mus'ab bin Umair. Ini seorang pemuda yang ganteng, tampan ya, Tat ya? Ya. Dan juga termasuk golongan bangsawan ya, Tat? Bangsawan Quraisy. Yang terkenal dari Mus'ab ketika beliau di Makkah adalah bahwa beliau itu perawatan tubuhnya bagus. Wah, skincare-nya bagus. Sehingga ketika itu dikatakan kalau Mus'ab lewat, maka dari jarak sekian dan sekian Mas tercium bau wewangiannya. Kalau kalau dia lewat di satu tempat, setelah sekian lama, 1 jam, 2 jam gitu ya, masih ini tadi Mus'ab lewat sini. Ya, gitu ya. Jadi dia nggak boleh jadi orang jahat karena gampang ketahuan. Pasti baunya gampang keendus gitu ya. Maka Mus'ab itu di dalam keluarganya sangat disayang, sangat dicinta, dan dimanjakan oleh ibunya. Dia salah satunya. Ganteng kayak pula. Ya, dan memang pemuda idaman. Maka pada saat itu dia dinikahkan itu dengan Sayyidah Hamnah binti Jahsh, salah satu wanita tercantik yang ada di tengah orang-orang Quraisy pada zamannya. Hamnah ini bersaudari dengan Zainab binti Jahsh yang nanti akan menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Mus'ab dengan Nabi itu ada periparannya. Tapi nanti karena Zainab menikah dengan Nabi SAW setelah di Madinah gitu ya, bukan ketika di Mekah. Apa kisah menarik itu dari Mus'ab ini? Mus'ab ini begitu dia masuk Islam, maka dia masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar dan kawan-kawannya, dan kemudian menjadi seorang pembelajar yang tekun tentang Islam. Mus'ab dikatakan ya menyimak setiap ayat-ayat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersegera mempelajarinya dan menjadi orang yang paling bagus di dalam memahaminya. Di sisi yang lain terjadilah satu peristiwa yang membuat hidup Mus'ab berubah 180 derajat ketika keluarganya mengetahui bahwa Mus'ab telah masuk Islam. Oh, dia masuk Islam berarti nggak izin dulu? Ya enggak dong. Ya, waktu itu kalau izin nggak bolehin, pasti nggak dibolehin pada waktu itu oleh orang-orang Quraisy. Dan memang pada awalnya Islam itu didakwahkan oleh Rasulullah secara sirriyah, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, mengingat memang tantangannya di hadapan orang-orang Quraisy yang kemudian masih menyembah berhala ini menjadi sangat berat bagi terutama orang-orang yang keluarga yang sangat taat ya, menyembah berhala dan mungkin sangat memegangi adat istiadat, termasuk keluarganya Mus'ab. Nah, yang terjadi pada saat itu ketika Mus'ab masuk Islam adalah kemudian ternyata ibunya mengetahuinya dan ibunya menjadi sangat marah. Ketika ibunya sangat marah, maka ibunya memboikotnya. Yang dulu semua difasilitasi, sekarang kemudian ditutup, di-cut, diboikot oleh ibunya. Hampir mirip sama Sa'ad ya, saat iya, kalau Sa'ad mungkin ke ibunya pendekatannya mogok makan. Kalau ibunya Mus'ab ini
Semua fasilitas diblok. Semua fasilitas diblok, itu di-cut. rekening diblokir, onta ceper ditarik. Iya, kan semua sampai digambarkan oleh para sahabat kulitnya Mus'ab itu mengelupas seperti ular berganti kulit. Allah, begisi Mungkin gitu ya, begisi kalau kayak kita di cuaca dingin kan jadi apa namanya? Jadi putih, gatal bisa digaris itu ya. dan bisa digaris dan Biasa itu parah. pakai skincare mahal. Nah, jadi sabun batang. biasa pakai skincare mahal ya, perawatan yang bagus gitu ya, minyak-minyakan yang wangi dan Terbaik, ya. terbaik, tiba-tiba kemudian semua itu diputus oleh ibunya, dan itu menjadikan digambarkan oleh para sahabat yang lain kulitnya Mus'ab itu mengelupas seperti ular berganti kulit. Kan kalau kita lihat ular berganti kulit itu betul-betul selongsong lepas gitu ya, kayak betul-betul itu hal yang kemudian dialami oleh Mus'ab. Mungkin pada waktu itu juga yang terjadi adalah musim dingin yang sedang sangat keras gitu ya, sehingga digambarkan kulitnya mengelupas seperti ular berganti kulit. Tapi aku penasaran kan gini, si Mus'ab ini udah ganteng, kaya, udah berada di zona nyaman. Terus dia mau melepaskan itu demi masuk Islam. Demi masuk Islam. Apakah memang si Mus'ab ini orangnya berpikir logis? Karena menurutku itu justru gak logis. Ya, karena justru ya dia mendengarkan suara fitrah. Sebenarnya kan setiap manusia itu di dalam dirinya ada fitrah tauhid. Pasti merasa bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta, mengaturnya, memberikan rizki pada semua makhluk itu pasti satu. Nggak mungkin berbilang. Kalau sampai sesembahan itu berbilang-bilang, tentu akan kacau seluruh tatanan dunia dan bumi dan langit gitu ya. Seperti halnya kalau naik bus ada dua sopir gitu ya. Berkelahi sebenarnya gitu ya. Jadi fitrah itu ketika kemudian datang Rasulullah SAW membawa risalah Quran, maka seperti resonansi, kayak dia ikut nyambung. Ini yang ku cari selama ini. Ini jawaban dari semua pertanyaan selama ini. Selama ini aku mempertanyakan, kenapa nyembah berhala berbeda-beda? Kenapa berhala yang disembah padahal nggak bisa ngapa-ngapain? Kenapa berhala yang disembah padahal cuma batu? Kenapa berhala ini disembah padahal kita yang justru ngasih sesaji, ngasih makanan kepada dia? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu ternyata terjawab oleh wahyu Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, sehingga tanpa ragu Mus'ab bin Umair ketika ditawarkan untuk masuk Islam, dia masuk Islam. Nah, Saya menawarkan dia. itu gengnya Abu Bakar ya. Memang gengnya Abu Bakar. Kalau dilihat dari pergaulannya, Mus'ab ini dekatnya ya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dekat dengan Abdurrahman bin Auf ya, dekat dengan Tolha, Zubair. Mereka usianya sebaya, tidak terlalu jauh di antara satu sama lain. Tuh. Nah, Mus'ab kemudian menjadi seorang yang sangat intens belajar, dan dia tidak kehilangan pesonanya meskipun sudah berbeda keadaan dari ketika sebelum hijrah. Dia seorang yang parlente, ganteng, penampilannya selalu wah, mempesona dengan dandanan yang selalu menarik, pakaian terbaik, wewangian terbaik gitu ya. Ketika dia menjadi seorang muslim dan ibunya memboikotnya, maka dia menjadi tampil sangat sederhana, pakai pakaian yang kasar gitu ya. Itu tidak mengurangi pesonanya. Ternyata pesona utama Mus'ab memang seorang yang kemudian memiliki akhlak mulia, memiliki akhlak utama. Dia bisa akrab dengan semua orang. Dia bisa tahu kalau sama orang ini ngobrol apa, kalau sama orang itu ngobrol supel apa. Ya. Supel, gampang bergaul, nyambungan gitu ya, antara satu obrolan dengan obrolan yang lain. Dia selalu, ya kalau digambarkan oleh para sahabat itu, Mus'ab itu kalau duduk, pasti ada orang yang gabung duduk sama dia. Kalau dia jalan, pasti ada orang yang ngerubung dia untuk ngajak ngobrol, jalan gitu. Jadi modelnya memang asik ya? Iya, karismatik ya, modelnya karismatik. Jadi ketika dulu ada pertanyaan, ya Rasulullah, kami ini orang yang suka pakai baju bagus, pakai sandal bagus, sorban bagus. Kami kalau jalan itu seneng kalau ada yang nemenin gitu ya. Kalau duduk ada yang diajak ngobrol gitu. Pertanyaan tentang apakah itu termasuk sombong, itu kadang-kadang itu alami dimiliki oleh seseorang. Seperti Mus'ab bin Umair, ya istilahnya meskipun pakai pakaian sederhana kok ya pantas, meskipun pakai sorban sederhana kok ya bagus gitu ya, elegan. Ada memang orang-orang kayak gitu. Dikasih pakai pakaian apa aja tetap keren gitu ya. Istilah orang Jawa kalung usus ya. Lahirnya kalung usus. Seakan-akan
kalau dia itu ya pakai apapun pantas, pakai apapun bagus gitu ya. Ada orang yang meskipun pakai barang branded, barang mahal, tapi tetap aja kelihatan norak kan gitu ya. Walaupun mungkin kaya ya. Tapi... Mungkin kaya, mungkin bisa beli, mungkin bisa apa namanya pesen barang-barang terbaik. Tetapi ketika dipakai tetap ugly gitu ya, tetap aneh, jelek gitu. Itu ada. Nah, Mus'ab termasuk yang tadi. Jadi memang karismanya itu alami. Kemana-mana kalau dia jalan, ada Mus'ab, ayo ngobrol. Ketika dia duduk, nggak mungkin duduk kesepian tuh, nggak mungkin, karena pasti ada yang gabung gitu. Pada saat itu dia udah kehilangan hartanya ya. Iya. Karena ada orang yang dideketin karena kepentingan dan lain sebagainya. Nah ini enggak, dia memang begitu. Maka ketika terjadi peristiwa yang disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah yang pertama hanya ada beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj yang kemudian menemui Rasulullah SAW di Aqabah. Itu kemudian mereka diberikan penjelasan oleh Nabi SAW tentang Islam dan juga tentang baiat mereka kepada Nabi SAW untuk membela beliau dalam segala keadaan. Nah, memberikan kepada mereka sebuah sumpah setia yang mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dengan harta mereka, dengan diri mereka, dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka. Nah, kemudian di tahun berikutnya, tahun ke-12 dari kenabian itu, datang lebih banyak orang-orang Aus dan Khazraj ini, dan pada saat itu mereka langsung minta, ya Rasulullah, kami semakin banyak di Madinah, di Yathrib. Kalau begitu, kami memerlukan orang yang bisa mengajarkan Islam ini kepada kami di Yathrib. Sekaligus berdakwah kepada tokoh-tokoh kami di Yathrib agar mereka masuk Islam. Maka utuslah untuk kami seorang duta yang akan membawakan risalah Islam ini kepada penduduk kami, penduduk Yathrib. Itu bawa Adam sama Eros nggak? Beda duta, Bos. Maka berangkatlah ketika itu Mus'ab bin Umair. Ternyata Rasulullah SAW memberikan seorang partner kepada Mus'ab bin Umair itu, seorang yang mulia, tetapi memiliki kekurangan, yaitu buta. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, seakan-akan dua orang ini perpaduan, ya, saling melengkapi. Mus'ab bin Umair itu untuk merekrut, untuk mendekati orang, berkomunikasi dengan orang luar biasa. Public speaking, oke. Ya. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum itu tekun di dalam melakukan pembinaan dan pengajaran secara intensif. Kaderisasi, pembinaan yang intensif. Kalau Mus'ab merekrut, Abdullah bin Ummi Maktum itu yang mengkader, membina secara intensif. Ini nyari downline nih. Nah, yang ini yang nangkep gitu ya, ini yang dan membesarkan, membina. Nah, dan itu juga menunjukkan betapa sempurnanya Islam, bisa diterima oleh siapa aja dan menghargai siapapun. Ternyata yang dimuliakan dalam Islam bukan hanya Mus'ab yang bangsawan, tapi Abdullah bin Ummi Maktum yang orang pinggiran, orang yang tidak jelas nasab, makanya bin Ummi Maktum. Jadi dia nasabnya ke ibunya karena bapaknya tidak diketahui. Ya, dan seorang yang buta, yang memiliki cacat fisik, dan dia dimuliakan sebagai seorang mu'alim, seorang guru Islam di Madinah. Itu dikirim tuh dua orang dikirim, dan Mus'ab ini luar biasa dalam melakukan rekrutmen. Yang pertama, dia bertanya, siapakah tokoh utama di Madinah ini? Kalau dari suku Aus, maka tokoh utamanya namanya Sa'ad bin Mu'ad. Oke, Sa'ad bin Mu'ad. Sepertinya saya tidak bisa langsung bicara dengan Sa'ad bin Mu'ad. Kalau saya mau dekat dengan Sa'ad bin Mu'ad, siapa orangnya? Key person-nya siapa? Jadi Mus'ab tuh pinter juga, nggak langsung. Nanti kalau saya langsung ngomong sama dia, mungkin akan ditolak. Tapi siapa key person yang dekat dengan Sa'ad bin Mu'ad? Maka ditunjukkan namanya As'ad bin Zurarah, seorang tokoh Aus juga. Maka Mus'ab bin Umair berusaha bagaimana caranya ketemu dengan As'ad bin Zurarah.
Lalu As'ad bin Zurarah ini ternyata benci sama Mus'ab karena dia mendengar ada seorang dari Mekah mempengaruhi orang-orang bodoh di antara orang-orang Aus dan Khazraj, diajak masuk agama baru, agamanya orang dari Mekah namanya Muhammad. Ini orang ini kurang ajar. Maka kemudian Mus'ab bin Umair meminta ada orang Ansor yang masih menyembunyikan keislamannya. Minta tolong sampaikan kepada As'ad bin Zurarah, kalau Anda hendak mengeksekusi orang itu, Anda harus ketemu langsung. Kalau Anda hendak mengusir orang itu, Anda harus ketemu langsung. Maka orang Ansor yang disuruh oleh Mus'ab ini, karena dia pura-pura masuk Islam, As'ad bin Zurarah nggak curiga. Dia lapor, tuanku, ada seorang dari Mekah namanya Mus'ab bin Umair. Kurang ajar sekali dia. Dia telah mempengaruhi orang-orang bodoh di antara kita, membuat mereka tidak bisa berpikir jernih lalu menjadi pengikutnya Muhammad begitu saja. Kayaknya memang dia ini pembawa sihir. Nah, As'ad bin Zurarah itu dari dulu terkenal anti sihir dan pembenci sihir-sihir. Jadi dipancingnya begitu. Aku tidak takut pada semua sihir. Kalau begitu tuanku harus ketemu dia. Biar ketemu dan ngobrol ya tadi. Akhirnya triknya begitu. Ya? Akhirnya kemudian As'ad bin Zurarah berangkat. Mana orangnya? Dia bawa tombak. Begitu ketemu Mus'ab bin Umair, itu memang tadi ya, karisma itu nggak bisa dibuat-buat, memang karunia Allah untuk orang-orang tertentu. Jadi kata Sa'ad bin Zurarah, begitu aku bertemu dengan dia, aku saling bertatapan dengan matanya, dan tiba-tiba dia menyuruhku untuk duduk, silahkan duduk. Jika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan nanti, ada yang benar, ada yang baik, ada yang bermanfaat, Anda boleh menerimanya. Tetapi kalau yang saya sampaikan menurut Anda tidak benar, tidak baik, tidak bermanfaat, saya siap meninggalkan kota ini. Masya Allah. Fair ya, tantangannya fair. Gitu, fair. Dan kemudian As'ad bin Zurarah itu katanya kayak kena sihir betul. Dia tancapkan tombaknya ke tanah, kemudian bicaralah. Nah, silahkan ngomong. Begitu Mus'ab bin Umair dikasih kesempatan ngomong, tentu saja memang mempesona pembicaraannya begini. Nah, begitu sudah, akhirnya As'ad bin Zurarah bersyahadat. Ya, sekali ketemuan langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertemuan pertama belum sempat nyebet ya. belum ada sempat. Terus langsung masuk Islam. Terus Mus'ab bin Umair bilang kepada As'ad bin Zurarah, bagaimana supaya orang-orang Aus semuanya bisa masuk Islam? Langsung gitu ya? Langsung. Apakah Anda bisa membantu saya agar semua orang Aus menerima risalah Islam? Kata As'ad bin Zurarah, kalau soal yang didengarkan dan ditaati oleh semua orang Aus, bukan saya. Itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Nah, udah dapat key personnya. Mus'ab bin Umair tanya, apakah Anda bisa mengantarkan saya untuk bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad? Kata As'ad bin Zurarah, kayaknya perlu cara seperti Anda ketemu cara. Kita harus jebak dia supaya ketemu Anda langsung. Jadi dijebak dalam kebaikan. Sehingga As'ad bin Zurarah menemui Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian mengatakan, saudaraku, aku baru bertemu seseorang yang aku khawatir dia membawa bahaya bagi kaum kita. Dia datang dari Mekah dengan membawa ajaran orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah membuat begitu banyak orang-orang bodoh di antara kita, pengikut-pengikut kita itu masuk Islam. Ketika aku bertemu dengannya, aku merasakan pancaran kuat wibawa yang aku tidak mampu mengimbanginya. Menurutku, hanya engkau yang bisa mengatasinya. Karena sifatnya saat itu kan kepala suku. Kepala suku. Iya. Ya, akhirnya kemudian kawamnya muncul. Iya, muncul. Dia berangkat langsung. Ayo kita temui. Kamu ikut aku. Terus ketika bertemu, As'ad bin Zurarah sudah kasih kode. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ngobrol dengan Mus'ab dan betul ternyata sama. Dia takluk dengan pesonanya Mus'ab dan masuk Islam. Dan ketika dia melirik, tanya sama As'ad, kamu tidak mau masuk Islam seperti aku? Tanya Sa'ad bin Mu'ad gitu. As'ad bin Zurarah, aku udah duluan.
jadi Mungkin dalam hati enggak dari tadi. Langsung aja bilang. jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz mengajak Asad bin Zurarah, ini ajaran yang bagus ini, ayo kamu masuk Islam. Kata Asad bin Zurarah, aku udah duluan. Teganya kau meninggalkanku duluan. Nah, akhirnya kemudian Mus'ab bin Umair bahkan dipersilahkan untuk tinggal di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, dan setiap hari bersama Abdullah bin Ummi Maktum berbondong-bondong orang-orang Aus masuk Islam, dan kemudian dijadwal untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Dan inilah yang membuat pada saat itu suku Aus masuk Islam secara berbondong-bondong. Tinggal satu suku sekarang. Suku Aus ini jumlahnya banyak, Ustaz? Sekitar 35% penduduk Madinah itu suku Aus. Nah, ada yang lebih besar, 60%-nya itu namanya suku Khazraj. Nah, maka ketika itu Mus'ab bin Umair bertanya, ini Aus beres, Khazraj gimana ini, gitu ya? Khazraj gimana? Key person di Khazraj itu ada satu nama. Siapa? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini orang yang Sa'ad bin Ubadah ini orang yang dia kalau sudah dermawannya luar biasa. Kalau dia sudah suka sama orang, wah sudah diberikan semuanya. Nah, maka bagaimana caranya supaya Sa'ad bin Ubadah bisa ketemu Mus'ab bin Umair? Nah, ini yang luar biasa. Nah, dari untuk mancing supaya Sa'ad bin Ubadah ini keluar bertemu dengan Mus'ab bin Umair, ternyata ini idenya As'ad bin Zurarah dan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Ubadah itu orang paling dermawan, dan dia tidak mau kedermawannya disaingi. Memang secara ego itu orang Arab gede ya. Gitu, iya. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu orangnya dermawan. Dia nggak mau kedermawanannya itu disaingi. Maka kemudian orang-orang Aus ini ngumpulin harta, dikasihkan kepada Mus'ab untuk apa? Masuk ke perkampungan Khazraj, bagi-bagi duit. Strateginya Masya Allah ya. Iya. Masuklah dia ke perkampungannya Khazraj, kemudian bagi-bagi uang, ya, memberikan, sehingga ini membuat putranya Sa'ad bin Ubadah namanya Qais lapor sama bapaknya. Ada orang berani-beraninya bagi-bagi uang di tengah kaum kita, padahal engkau lah yang paling dermawan di antara semua yang dermawan. Tapi anaknya belum masuk Islam ya? Belum, sama-sama belum. Masih manasib. Ya? Akhirnya mana? Tangkap dia, bawa sini. Kamu kurang ajar sekali, berani-berani membagi-bagi uang di sini. Di sukunya Khazraj, yang aku adalah orang yang paling dermawan kepada suku. Maka kemudian Mus'ab bin Umair punya kesempatan untuk ngomong. Sekali lagi, begitu ngomong, maka tadi penawarannya fair. Saya ini kesini membawa ajaran seorang Nabi mulia dari kota Makkah. Dan saya telah mendengar kemuliaan dan keutamaan seorang Sa'ad bin Ubadah. Kalau dibombong begitu senang. Sa'ad bin Ubadah itu dipuji, ini senang. Dan saya telah mendengar tentang bagaimana kedermawanannya, kemuliaannya, kebaikannya kepada orang. Maka sungguh sangatlah dia yang paling utama untuk menjadi pemeluk Islam dan menjadi pendamping Rasulullah SAW. Wah, itu. Akhirnya tertarik, apa ajaran Islam itu? Begini, jadi bersyahadat tiada ilah selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian dan lain sebagainya. Diajarkan begitu. Begitu. Apa yang turun wahyu kepada nabimu itu kayak apa? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah masuk Islam. Dan ketika Sa'ad bin Ubadah masuk Islam, maka saat itulah dikirimkan pesan ke Mekah, insya Allah Madinah sudah siap menyambut orang-orang yang hijrah. Kenapa? Dua suku ini sudah oke semua pemimpinnya. Sa'ad bin Mu'adz dari Aus, Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj, semua sudah oke. Dan kalau dari sisi dukungan finansial untuk nanti yang hijrah, Sa'ad bin Ubadah itu ketika muhajirin datang, rumahnya kan sangat besar. Dia sekat-sekat menjadi 82 bagian untuk menampung para muhajirin yang datang. Nah, semua orang Ansar yang lain itu kan satu rumah paling nampung satu muhajirin, satu rumah nanggung satu muhajirin. Nah, kalau Sa'ad bin Ubadah itu nanggung 81 muhajirin di rumahnya. Nah, anaknya itu juga
Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu kayak bapaknya. Sampai-sampai ketika awal hijrah, Abu Bakar dan Umar sudah datang ke Madinah, itu Abu Bakar dan Umar itu pernah membicarakan Qais dan Sa'ad bin Ubadah di depan Nabi. Katanya Umar mengatakan, Qais ini kalau dibiarkan kayak begini, sedekah terus, utang nggak pernah diminta balik, nggak pernah nagih, ngasih nggak pernah hitungan. Nanti kalau harta bapaknya habis gimana? Sebenarnya perhatian ya, Ya sebenarnya perhatian, nggak enak sama bapaknya. Kok kayak begini ya anak itu. Ternyata Sa'ad bin Ubadah dengar, berdiri terus marah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang akan membela saya kalau Abu Bakar dan Umar ngajarin pelit ke anak saya pakai nama saya? jadi sangat luar biasa dampaknya dari dakwahnya Mus'ab bin Umair di Madinah. Kota Madinah menjadi begitu terbuka, menerima Islam dengan penuh ya lapang dada, dan mereka menjadi betul-betul orang-orang Ansar itu. Karena Mus'ab yang buka pintu pertama itu bersama Abdullah bin Umar. Dia punya jariah setiap orang yang semua orang Ansar yang masuk Islam setelah itu tentu pahalanya mengalir kepada Mus'ab bin Umair. Dan Masya Allah ya, Mus'ab bin Umair mendampingi Nabi SAW. Satu hari Mus'ab ini bikin Nabi nangis karena Mus'ab masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan bajunya ini baju yang sudah sangat apa istilahnya compang-camping lusuh gitu ya. Kemudian kulit beliau tadi karena musim dingin ngelupas gitu ya. Kemudian bibirnya pecah-pecah. Kemudian Mus'ab ini masuk dengan keadaan rambutnya kusut gitu ya, tidak terawat rapi gitu. Kemudian sholat 2 rakaat. Ketika Mus'ab sedang sholat, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat sambil menangis, apa pendapat kalian jika kalian nanti duduk di atas singgasana seperti raja-raja dan pelayan hilir mudik melayani keperluan kalian? Maka para sahabat Muhajirin kan waktu itu lagi miskin-miskin. Kemudian mengatakan, pada hari itu pasti kami lebih baik daripada hari ini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan, tidak, demi Allah, kalian hari ini lebih baik daripada hari itu. Nah, maka kemudian pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan gambaran kepada para sahabat betapa apa yang ada di dalam kehidupan mereka hari ini adalah keadaan yang sangat baik. Mereka penuh ukhuwah, mereka penuh keimanan, mereka penuh amal soleh dan kebersamaan. Nah, Mus'ab pada akhirnya nanti akan syahid di perang Uhud. Dan syahidnya Mus'ab bin Umair di perang Uhud adalah salah satu yang paling heroik, paling mengharukan. Apalagi karena pada saat itu dia dikira Nabi SAW. Karena perawakannya Mus'ab itu mirip Nabi SAW. Dan Mus'ab ini dari Bani Abduddar. Secara tradisional di kalangan orang-orang Quraisy, Bani Abduddar adalah pemegang panji-panji. Maka di perang Uhud dia memegang panjinya Rasulullah SAW. Pada saat dia memegang panji Rasulullah di perang Uhud, ketika terjadi serangan balik oleh Khalid bin Walid, dia jadi sasaran utama. Dia diserang dari berbagai arah. Karena dia dikira Rasul. Dikira Rasulullah SAW. Dan dia memang memegang panji-panji Rasulullah dan meneriakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus menerus. Maka ketika dia diserang, yang nyerang Ibnu Kumayyah namanya, mengira dia Nabi. Karena nggak tahu Rasulullah yang mana itu. Nggak tahu Rasulullah yang mana. Dan memang Mus'ab merasa harus melindungi Nabi. Dia nggak mau bilang kalau dia bukan Nabi. Kemudian ketika dia memegang panji dengan tangan kanan, Ibnu Kumayyah dengan kudanya mendekat dengan membawa pedang dan memapas di lengannya Mus'ab yang sebelah kanan sampai putus. Kemudian Mus'ab memegang panji-panji itu dengan tangan kiri, dan ketika itu diriwayatkan bahwa Mus'ab membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Dia berteriak, meneriakkan ayat, Nabi Muhammad itu cuma Rasul. Sebelum beliau banyak Rasul. Apa kalau beliau mati atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang.
Maksudnya seakan-akan Mus'ab mengatakan, aku mati nggak apa-apa. Kalian terus berjuang gitu. Maka Ibnu Umayyah makin semangat untuk membunuh dia, sehingga kemudian makin dikira Rasul, sehingga kemudian lengan sebelah kiri ini yang memegang panji-panji lagi-lagi diserang oleh Ibnu Umayyah sampai terputus. Kemudian Mus'ab memeluk panji-panji itu dengan tangannya. Ini nanti yang akan ditiru oleh Ja'far bin Abi Thalib di perang Mu'tah, sehingga nanti beliau digelari burung surga karena Allah mengaruniakan sayap kepada beliau. Nah, pertama yang melakukan itu adalah Mus'ab di perang Uhud. Dia tahan supaya panji-panji itu tidak sampai jatuh. Maka Ibnu Umayyah datang lagi ketika itu, kemudian dia sabetkan pedangnya di kepala Mus'ab ya, sampai kemudian melukai bagian leher. Kemudian Mus'ab rubuh dan syahid, gugur pada saat itu. Nah, gugurnya Mus'ab ini membuat Ibnu Umayyah berteriak, qad qataltu Muhammadan, aku sudah membunuh Muhammad, mata Muhammadun, mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Sehingga ini menambah kepanikan sebagian di antara pasukan kaum muslimin. Ini yang terjadi perang Uhud pada saat itu. Dan yang paling mengharukan dari kisah Mus'ab bin Umair adalah yang dikenang oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika satu hari Abdurrahman bin Auf yang sudah kaya raya, yang sekali infak 40.000 dinar ya, yang suka tiba-tiba naruh di depan Nabi SAW itu uang bertumpuk-tumpuk untuk kepentingan Islam. Dia kan kerja, kalau kerja sama anak buahnya ini bedanya dengan Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf itu nggak bisa dibedakan dari budaknya. Orang kaya yang kemudian agak susah kemudian untuk dibedakan dari budak-budaknya. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf duduk makan sama bareng-bareng dengan budak-budaknya, dengan pekerja-pekerjanya. Ketika makan, tiba-tiba dia nangis. Maka budak-budaknya tanya, kenapa tuanku menangis? Kayak ingat Mus'ab. Kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair lebih baik daripada kami. Tetapi sepanjang hidupnya di dalam Islam, dia tidak pernah makan roti yang selembut ini. Ketika dia gugur di perang Uhud, kata Abdurrahman bin Auf, tidak ada yang bisa dipakai untuk mengkafani dia kecuali sebuah selimut usang. Kalau kami tutupkan ke kaki, maka terbuka kepalanya. Kalau kami tutupkan ke kepala, maka terbuka kakinya. Berulang-ulang kami bingung bagaimana cara mengkafaninya, sampai akhirnya kemudian kami kafani dia dengan kami tutupkan itu ke kepala dan wajahnya, sedangkan untuk kakinya kami carikan rumput-rumputan idkhir, kemudian kami berikan sebagai penutup untuk kakinya. Mus'ab syahid dengan meninggalkan keluarganya dan istrinya. Hamnah binti Jahsy itu diberitahu tentang syahidnya kakak yang sangat disayanginya, yakni Abdullah bin Jahsy. Hamnah tetap tegar, tetap tangguh. Tapi begitu diberitahu bahwa Mus'ab bin Umair juga gugur, maka Hamnah berteriak, kemudian jatuh pingsan. Maka Nabi SAW memberikan komentar tentang Mus'ab bin Umair. Lihatlah lelaki ini, betapa dalam cinta istrinya kepadanya. Istri yang ketika diberi kabar tentang syahidnya saudaranya yang dicintainya, dia biasa saja. Tapi ketika suaminya dikabarkan telah gugur pula, dia jatuh pingsan. Semua orang mengenang Mus'ab dengan kebaikan sampai setelah jauh waktu berlalu. Umar bin Khattab dan lain sebagainya ini berada dalam kenangan seperti Abdurrahman bin Auf. Mus'ab lebih baik dari kami dan dia telah mendahului kami. Itulah Mus'ab yang digelari Al-Khair, Mus'ab yang baik hati. Demikian kisah Mus'ab ini. Masya Allah, wah saya sampai nangis ini Ustaz. Kisah tentang Mus'ab ini memang kisah yang dari kaya ke miskin, terus sampai meninggalnya juga kafannya juga masih seperti itu. Iya. Dan ini menjadi pelecut semangat kita di Ramadan kita yang masih awal ini Ustaz ya. Ya. Dan semoga kita sebagai anak muda terus bisa mengambil hikmah dan meneladani biar kita makin semangat agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Tat, masih di Turki, setelah ini kita kembali lagi Tat ya. Kita pengen bahasannya Tat, orang-orang soleh lagi. Ya, kita jalan lagi insya Allah dari depan Masjid Biru atau Blue Mosque, Masjid Sultan Ahmad. Insya Allah kita cari tempat lain untuk membahas para sahabat Nabi dan para orang-orang soleh dari kalangan tabi'in sampai pada kaum mutaakhirin insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.